Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, sahabat Jaki dan Bara. Tidak semua kepemimpinan diciptakan dengan karakter yang sama. Setiap kepemimpinan pasti memiliki karakter yang menampilkan sosok mereka. Banyak orang bilang, jika karyawan meninggalkan perusahaan atau organisasi, sebetulnya yang mereka tinggalkan adalah manajernya. Perilaku buruk apa yang dilakukan para manajer hingga membuat karyawannya tidak betah dan membuat kesuksesan perusahaan juga dipertaruhkan. Andaikan sahabat beriman semua saat ini menduduki posisi sebagai pemimpin, ada beberapa ciri kepemimpinan yang wajib dihindari. Satu ciri yang pertama adalah pemimpin yang tidak memiliki visi. Pemimpin yang tidak memiliki visi tidak dapat menginspirasi atau memotivasi kinerja karyawan. Ia bahkan tidak bisa menciptakan nilai yang berkelanjutan dalam usahanya. Tugas pemimpin adalah menyelaraskan organisasinya dengan visi yang jelas dan dapat dicapai. Hal ini tidak dapat terjadi ketika orang buta menuntun orang buta. Ciri yang kedua adalah ketika pemimpin gagal memimpin dirinya sendiri. Seorang pemimpin yang tidak memiliki karakter atau interest tidak akan bertahan ketika tersapu angin. Dan karakter miskin membuat pemimpin mudah diombang-ambing dan rentan menjadi korban dari sikap mereka sendiri. Apalagi anggota yang dipimpinnya. Kemudian yang ketiga adalah pemimpin yang sok tahu. Pemimpin besar sadar bahwa ada banyak hal yang tidak mereka ketahui. Mereka tidak perlu menjadi orang terpandai di ruang rapat. Namun, selalu memiliki keinginan untuk belajar dari orang lain. Pemimpin yang keempat adalah pemimpin yang gagal dalam berkomunikasi. Komunikasi merupakan komponen penting yang perlu dikuasai oleh seorang pemimpin. Pemimpin yang memiliki keterampilan komunikasi yang buruk akan cepat jatuh dari posisi mereka. Pemimpin besar dapat berkomunikasi secara efektif di hadapan media, konstitusi, dan lingkungan mereka. Dan tentunya mereka adalah pendengar aktif, pemikir ulung, dan tahu kapan harus memanggil dan bertindak. Lalu pemimpin yang kelima, cirinya adalah pemimpin yang tidak memiliki rasa cinta. Cinta dan kepemimpinan adalah sesuatu yang berjalan beriringan. Empati, kerendahan hati, dan kebaikan adalah simbol kekuatan dari kepemimpinan, bukan kelemahan. Dan yang keenam, kurangnya fokus. Pemimpin yang buruk memiliki keseimbangan dan prioritas dalam bekerja. Para pemimpin yang tidak memiliki fokus dan perhatian terhadap detail yang diperlukan untuk maju pasti cepat binasa. Fokus kerja menjadi keberhasilan bagi setiap pemimpin. Lalu yang ketujuh, berada di zona nyaman. Seorang pemimpin yang besar memiliki fokus terhadap perubahan dan inovasi agar organisasi mereka tetap segar, tetap dinamis, dan berkembang. Dan pemimpin yang memilih zona nyaman bukanlah pemimpin sejati, melainkan seorang pecundang. Lalu yang kedelapan, tidak memperhatikan konsumen. Pemimpin yang sukses memiliki perhatian besar terhadap konsumen. Pemimpin yang tidak selaras dengan kebutuhan pasar akan cepat gagal. Maka itu cara terbaik untuk menjadi
Pemimpin yang besar adalah dengan mencari tahu apa yang dibutuhkan konsumen dan menggabungkannya ke dalam inovasi dan inisiatif perencanaan. Kepemimpinan yang baik harus bersikap jujur, memiliki rekam jejak dan komunikator yang baik pula, mendahulukan bagi pelayanan mereka yang dipimpinnya, serta fokus jika karakter tersebut tidak dimiliki oleh seorang pemimpin, maka segeralah ubah mindset dan karakter sahabat semua menjadi seorang pemimpin yang berhasil. Sahabat beriman, pergelaran pesta politik pemilu tahun 2024 tinggal menghitung hari. Euforianya begitu meriah menjelang Pilpres 2024 dengan 3 kandidat yang sering muncul dan hangat bahkan menjadi bahan perdebatan para pendukungnya. Ada kalangan parpol, lembaga penyiaran, dan survei elektabilitas begitu ramai dan hangat dikupas, dibahas, diperbincangkan, dipublikasikan, diprediksi, dikomen, beragam yang bermunculan. Pro maupun kontra, mendukung tak mendukung, saling bela hujat, kekurangan kelebihan kelemahan masing-masing dari ketiga kandidat, dan itu semua tidak dapat dihindari. Tanggapan yang menyenangkan, miring, dan saling serat, hujat menghujat, dengan narasi yang berbeda, serta sikap yang dilontarkan. Namun semua itu adalah dinamika demokrasi, perpolitikan yang ada di negara kita. Pemilih dalam melakukan penilaian terhadap kandidat harus memiliki informasi seputar rekam jejak kandidat di masa lalu dan memproyeksikannya di masa yang akan datang. Tentang apa saja kemungkinan besar yang dapat kandidat lakukan dan apakah itu membawa keuntungan bagi pemilih atau tidak. Adapun beberapa segmentasi yang dibawakan oleh 3 kandidat itu, silahkan sahabat beriman semua saksikan di televisi ataupun di media-media sosial tentang apa saja yang mereka bawa untuk meyakinkan kita agar memilih mereka. Dan dari itu, kita sebagai rakyat harus proaktif dalam hal ini. Ikut andil yang besar untuk menentukan dalam masalah pesta demokrasi di pemilihan seorang pemimpin negara atau Pilpres 2024 selama 5 tahun ke depan. Jangan sampai salah dalam menentukan pilihan, apalagi tidak ikut memilih tentunya. Pemimpin moderat adalah seorang pemimpin yang mampu mempersatukan berbagai kalangan, memiliki pemikiran yang terbuka, transparan, membuat sosoknya begitu diterima masyarakat dari berbagai kalangan. Dan keberhasilan dalam menerapkan pluralisme tak lepas dari karakteristik kepemimpinannya yang menyejukkan. Dan ini merupakan sosok pemimpin yang sangat dibutuhkan Indonesia, gaya kepemimpinan Pancasilais yang sangat dibutuhkan oleh bangsa ini. Tidak bergaya militer, ekonom, maupun macam-macam gaya, melainkan sederhana dan bersahaja. Itulah sebagai apa yang dicontohkan dari pada tokoh pemimpin yang moderat, yang bisa menjadi contoh bagaimana menyikapi keberaneka-ragaman yang ada di tanah air. Dan sosok gaya kepemimpinan yang moderat inilah yang mampu merawat kebinekaan bangsa terjaga dengan baik. Ini salah satu formula, salah satu wasilah untuk mencerdaskan cara pandang, meletakkan pemahaman beragam itu secara moderat. Jadi tidak terlalu mengklaim dialah yang benar. Ajaran yang benar dan yang ini salah. Ciri-ciri seorang pemimpin moderat secara umum dibagi menjadi 4. Pertama adalah terbuka, berpikir rasional, rendah hati, dan tentunya membawa manfaat untuk yang dipimpinnya. Demikianlah sahabat beriman, sahabat Jaki dan Bara, sedikit pemaparan tentang ciri-ciri pemimpin yang
patut kita hindari. Juga bagaimana kita menyikapi persiapan untuk memilih pemimpin yang akan memimpin kita 5 tahun kemudian di tanggal 14 Februari mendatang. Semoga sahabat beriman semua, sahabat Ceki dan Bara bisa terbuka, bisa mengambil keputusan, menggunakan hati nurani, menggunakan akal pikiran dengan segala ciri-ciri yang sudah disampaikan untuk bisa menentukan pilihan yang tepat agar kita sebagai pemilih bisa mempertanggungjawabkan pilihan kita dan yang dipilih pun bisa mengemban amanah besar menjadi pemimpin negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.